menyesal baru nonton series ini. Gua sebenarnya tahu sih ada series ini karena episode 1 rilis aja itu udah banyak banget review menarik dari orang-orang. Tapi karena gua tuh kurang suka sama series ongoing, jadi ya selalu nunggu tamat gitu kan. Baru hari ini gue bisa maraton. Itu pun nggak sengaja. Jadi setelah gue nonton episode 1 kok beneran seru gitu. Padahal niat gua hanya nonton episode 1 sebelum tidur dan ya lanjut besok lagi gitu. Dengan pikiran seperti itu alhasil malah nggak tidur sampai pagi. Dan ini rekaman gue yang versi belum tidur ya. Jadi mohon maaf kalau kurang jelas. Kalau besok-besok lagi takut ada yang lupa karena gue langsung cerita aja setelah nonton. Intinya sih luar biasa, bagus banget, semua aspeknya bagus banget, gokil. Plot masalah utamanya juga keren banget. Kru yang terlibat juga kalian keren. Keren semua. Dan langsung aja gue masukin series ini ke dunia es gue. Silahkan nonton dulu yang belum nonton karena gue rekomendasiin banget untuk nonton. Jangan di skip apalagi kalian pecinta Yuri dan GL ya. Dan ya selesai reviewnya. Enggak. Bagi lu yang udah nonton dan gak masalah dengan spoiler, mari lanjut denger cerita gue. Story-nya luar biasa dan gue nggak tahu ya ini adaptasi atau bukan. Gue nggak mencari informasi mengenai itu, tapi penulisannya luar biasa. Ini loh yang gue suka tuh, cewek lucu ketemu dengan cewek tsundere gitu kan. Dan tanpa ada gangguan cowok-cowok lain. Ya walau ada sih tapi gue maafkan lah ya karena akhirnya dia tidak suka juga ujung-ujungnya sama si MC ya. Dan ya hanya ibunya yang menjadi salah satu penghambatnya untuk menuju goal. Mungkin yang pertama gue bahas adalah gue terima kasih banget sama tim casting directornya. Kalian jago banget nyari pemain. Maupun itu main role atau supporting, semuanya gokil. Dan ngebantu cerita ini menjadi menarik. Pantes sih ya Netflix mau nerima ini judul karena ya gue tahu standar Netflix itu agak sulit karena gue punya beberapa pengalaman sedikit lah ya mengenai itu. Balik lagi ke seriesnya, actingnya bagus banget, astaga. Dia bisa loh nangis tapi ditutupin sama senyuman gitu. Gue tahu dia jago banget nangis dan direkturnya memanfaatkan itu dengan baik. Apalagi pas dia bilang nyerah ke Suji itu cukup ngena sih ke gue. Kasihan banget sumpah, pengen gue peluk dan terus gue bisikin ke telinganya gitu, endingnya bahagia kok, gak apa-apa gitu. Dan pasangannya Lada juga mode tsundere itu bagus banget aktingnya. Penasaran sih gue siapa yang punya bikin ide mereka berdua dipasangkan gitu. Mereka ya walau hanya sebatas kiss tanda kutip yang diliatin di film ya, series ya. Itu udah nunjukin banget romansa mereka sih, nggak pakai yang aneh-aneh. Maklum aku masih anak-anak ya paman. Dan divisi kameranya juga indah banget, anda gokil. Itu episode 1 aja ya udah bikin gua kelepek-kelepek sama scene Lada nembak Eun. Indah banget loh itu shootnya. Kalau untuk penata suara dan musik kalian keren sih semuanya ya. Musik, BGM, sound effect, ambient, ya keren lah kalian. Mungkin satu hal aja sih yang menarik perhatian gue ya adalah scene dimana Eun dan temen gymnya teman artisnya sehabis nge-gym itu suaranya agak menggema kayak mic-nya jauh di ruangan kosong. Entah itu konsepnya atau gimana ya, karena itu kan ruangan kayak kamar mandi gitu ya. Nggak masalah sih, cuman ya itu menarik perhatian gue aja sih di situ. Dan kali ini adalah gumaman gue sendiri yang menarik perhatian gue. Gue nemu sedikit hal-hal menarik. Hal menarik ini karena kebiasaan jelek gue aja sih. Jadi maaf lah ya, bukan merasa sih paling detail nih gue. Gue menemukan hal menarik. Ya itu adalah fokus ke hal gak penting.
Gue inget banget di episode 1 ada scene Lada di kantornya. Kalau kalian perhatiin LCD monitornya itu kelihatan mouse-nya, kursornya udah kayak kejadian bapak-bapak pemerintah yang nyentuh layar lalu kelihatan itu hanya sebuah video. Nah begitu tuh. Kalau kalian perhatiin ya, silahkan cek ya. Dan episode agak jauh di mana si Tan ngobrol sama Nu di cafe setelah Nu ditolak sama Lada itu ya. Waktu mereka ngobrol gua malah out fokus ke kerahnya. Itu benang putih gak bisa dipotong dulu gitu apa sama anak artnya itu. Gue warnanya putih di banyak color palette coklat itu agak cukup ganggu sih ke gue. Tapi ngomongin divisi art terutama bagian wardrobe-nya, mereka gokil banget. Semua outfit di series ini maupun support, main role, semuanya keren. 10/10 ya buat gue ya. Apalagi outfitnya si Earn itu banyak banget loh. Dan semuanya cantik banget. Jadi mereka berhasil ngebuat karakter Earn yang seorang artis cantik itu bagus banget. Seperti yang gue bilang di awal, kru-krunya keren. Dan untuk bagian scene kissing ya, ini kebiasaan jelek gue lagi aja ya. Kalau lu perhatiin mereka terlalu fokus ngebenerin rambut. Ya gue tahu sih pasti di bawah alam sadar mereka tuh tahu hal ini pasti ganggu di kamera gitu. Jadi ada beberapa ya adegan mereka berusaha ngebenerin rambut waktu adegan kiss itu. Ya itu kebiasaan buruk gue aja sih ngeliatin hal seperti itu ya. Dan ngomongin kiss, adegan kiss ya, siapa di sini yang kesel sama episode 3? Itu juga lucu sih. Gue sempet mengumpat di jam 3 pagi gara-gara tusin. Semoga nggak ganggu orang-orang tidur aja ya tadi malam. Balik lagi ke Lada dan Eun. Nah waktu bagian mimpi itu sebenarnya mereka udah kayak ngasih clue konsepan gitu sih kalau kalian ngeh. Karena di adegan itu entah kenapa ada lampu terang banget di samping tempat tidur. Nah ini juga gue bingung awalnya mereka sengaja atau enggak naruh lampu di situ, karena memang nggak mungkin gitu kan di kamar rumah sakit itu lampu terang banget, ditambah ada scene ngeliatin ekspresi Eun ya waktu dimarahin Tan, nggak ada lampu yang begitu ya. Gue pikirin itu konsep mereka nunjukin mimpinya sih, tapi ya tetap aja kita tertipu ya. Karena biasanya kan mereka kalau nunjukin mimpi atau flashback itu kan mereka ngecilin layar gitu kan. Jadi ada black barnya gitu atas bawah. Karena itu nggak ada, jadi kita sempat ketipu ya. Dan cerita terakhir gue habis nonton series ini sih, sepanjang nonton episode 1-6 bikin gue bahagia, senyum, sedih, kesel, semua emosi keluar lah. Tapi karena episode akhir ini agak klise ya, jadi kurang aja sih. Ya bagus, cuman kurang nendang aja menurut gua ya untuk episode 7 sama 8 ya. Dan overall semuanya luar biasa series ini. Thank you banget. Dan gua agak menyesal ya nonton udah agak lama ya, karena mereka tamat tuh kayaknya sekitar seminggu hampir 2 minggu yang lalu sih. Dan gua baru nonton sekarang. Ya, jadi itu dia cerita gue setelah nonton series ini. Terima kasih buat lu yang dengerin cerita gue ini. Mohon maaf ya bila ada salah kata dan sok tahuan gue. Tapi ini cerita luar biasa sih, semuanya gokil. Dan jadi itu dia, terima kasih buat lu yang nonton sampai akhir, membuang waktu lu untuk dengerin cerita gue. Terima kasih banyak banget. Dan kalau kalian suka ya silahkan di like. Dan juga untuk rekomendasi ya, agak sulit sih ya kalau untuk menyamai ini. Tapi mungkin yang gue rekomendasiin series mirip-mirip ini bisa kalian tonton Gap the series. Atau mungkin kalian yang sudah nonton Gap series silahkan lanjut series Friend Becky yang selanjutnya, itu The Loyal Pin ya. Mungkin. Dan yang baru gue tonton kemarin adalah Ayaka-chan Jatuh Cinta bareng Hiroko-chan ini.
Ini agak mirip si karakter An dan Ayaka, seru-seru. Dan mungkin selanjutnya adalah Chaser Gameway. Nah, jadi kalian bisa nonton series ini kalau kalian suka tipe-tipe series seperti ini. Jadi itu dia. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sekali lagi bagi lu yang nonton sampai detik ini dan sampai akhir. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya mendengarkan cerita gua. Terima kasih sudah menonton and bye bye. Habis suara gua saatnya tidur guys.